Tentunya tidak boleh kita lewatkan tanpa mengambil ibrah dan tanpa kita mengambil pelajaran. Rasulullah SAW datang ke kota ini dan ini termasuk salah satu wilayah yang berada pada ketinggian 1.700 meter di lereng pegunungan Sarawak. Rasulullah SAW ketika beliau datang ke sini menemui salah satu suku yang ternama di Taif, yaitu adalah suku Bani Thaqif. Ada 3 pembesar Bani Thaqif yang ditemui oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Abdul Ghani, yang kedua adalah Mas'ud, dan yang ketiga adalah Ubaid. Dan Rasulullah datang ke sini setidaknya ada satu harapan yang ingin dimiliki oleh Rasulullah supaya kota Taif ini menjadi kota yang memberikan pertolongan bagi dakwahnya Rasulullah SAW. Tapi qadarallahu ma yasha, Rasulullah SAW yang saat itu datang bersama dengan Zaid bin Harithah yang merupakan anak angkatnya Rasulullah SAW. Beliau tidak mendapatkan pertolongan dan tidak mendapatkan sesuai dengan ekspektasi dan harapan beliau, sampai akhirnya beliau ditolak secara mentah-mentah di kota Taif ini. Salah satu permintaan Rasulullah saat itu adalah supaya ketika beliau ditolak, beliau terima. Tetapi beliau meminta supaya penolakan itu tidak sampai terdengar oleh pembesar-pembesar Quraisy. Dan ternyata permintaan itu pun ditolak mentah-mentah oleh Mas'ud, oleh Ubaid, dan para pembesar-pembesar dari Bani Thaqif. Maka mereka bertigalah yang akhirnya memobilisasi anak-anak untuk mengambil kerikil-kerikil, lalu mengikuti Rasulullah sembari menyoraki Rasulullah dengan kata-kata yang menghinakan Nabi SAW, sampai akhirnya Rasulullah SAW dilempari dengan kerikil-kerikil tersebut. Marah penduduk langit ketika mendapati Nabi dan Rasulnya Allah diperlakukan yang semacam itu, dan para malaikat memberikan tawaran kepada Nabi supaya kota Taif ini dilumat dan diberikan adab sebagaimana kaum yang mendurhakai para Nabi dan Rasulnya. Maka saat itulah ada sebuah doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah, dan doa itu menjadi doa yang sangat terkenal, memberikan banyak pelajaran kepada kehidupan kita. Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma fil liqaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, salah satunya adalah Bani Thaqif, ketika menolakku. Ampunilah mereka, sesungguhnya fa innahum qaumun la ya'lamun, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak mengetahui, dan mereka adalah kaum yang tidak memahami kebenaran. Disinilah kita mendapati ada banyak pelajaran yang kita harus petik dari kisah ketika Rasulullah berada di kota Taif. Di antara pelajaran yang kita dapatkan di sini adalah Rasulullah SAW dalam perjalanan dakwahnya tidak pernah berhenti untuk terus berusaha untuk mendapatkan pertolongan dari apa yang beliau usahakan. Karena sesungguhnya Allah itu memberikan kesulitan dan memberikan ujian kepada Nabi supaya menjadi contoh bagi kita bagaimana kita menyelesaikan setiap ujian dalam kehidupan dakwahnya ketika kita meretas jejak sebagaimana jejak Rasulullah. Saya tidak bisa membayangkan sebagai seorang dai kalau mendapati Nabi tidak pernah mendapatkan ujian. Mungkin saya tidak akan tahu bagaimana konsep berdakwah ketika menghadapi ujian. Tapi ternyata Allah menjadikan Nabi Muhammad dakwahnya begitu lama, selama 23 tahun baru dimenangkan oleh Allah. Padahal gurunya langsung adalah Allah. Walaupun pengawalnya itu adalah para malaikat, tetapi Nabi Muhammad membutuhkan waktu 23 tahun untuk dimenangkan dakwahnya, supaya kita mampu mempelajari satu persatu proses bagaimana kesabaran Nabi ketika beliau berdakwah, dan akhirnya kita tidak kehilangan petunjuk di dalam menjalani kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Makanya semua yang terjadi pada kehidupan Nabi memberikan pelajaran dan mutiara yang besar kepada kehidupan kita. Salah satunya kalau kita mendapati dari pelajaran Taif itu apa? Siapapun yang menentang kita, siapapun yang membenci kita di dalam apa yang kita sampaikan, selama apa yang kita sampaikan sesuai dengan dalil yang ada pada kitabullah dan sunnah, bersabarlah terhadap ujian yang kita peroleh di dalam menyampaikan kebenaran sebagaimana sabarnya Nabi. Dan justru Nabi itu mendoakan
Disinilah kita punya paham Rasulullah itu sebagai dai. Beliau tidak mengamputasi, karena beliau bisa jadi menerima tawaran malaikat untuk mengajak kaum Taif. Kalau Rasul